Romo, gini loh. Saya dulu sebelum saya jadi Kristen, saya itu diajarkan bahwa orang Kristen itu Allahnya ada 3. Sehingga saya dengan enteng menyebut mereka kafir. Sebetulnya dasarnya itu berangkat dari Al-Quran surah kelima ya, Al-Maidah 73. Ya. Dan Al-Maidah 116. Iya, bagaimana menurut Romo hal itu? Ya, pertama harus dimengerti arti kata laqad kafaralladzina qalu innallaha huwa salisu salasatin. Ya. Nah, salisu salasatin itu sering diterjemahkan salah satu dari yang 3. Iya. Dan kalau salah satu yang dari yang 3 berarti memang ada 3, Ada 3 Allah ya? salah satu gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya salisu salasatin itu artinya yang ketiga dari 3. Tetap saja sebenarnya itu dari tujuan Al-Quran itu memang ada 3 Allah. Ya. Dengan Allah itu yang nomor 3. Ada 1, 2, 3 ini Allah kalau mengikuti bahasa. Ya. Dan kelihatannya kalau kita lihat karena dalam surah yang sama ini disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 116. Ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa, apakah engkau mengatakan pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku ilahaini sebagai 2 orang ilah min dunillah selain Allah, kan gitu. Ya. Jadi kalau gitu kalau kita simpulkan dari entah pertanyaan entah di mana Nabi Isa pernah ditanyakan oleh Allah menurut Al-Quran ini. Jadi seolah-olah orang Kristen itu mengajarkan menurut Quran bahwa ada 3 Allah, Isa nomor 1, Maryam nomor 2, Allah nomor 3. Bahwa Isa itu dianggap sebagai Allah nomor 1 adalah kalau kita lihat di dalam surah 5 ayat 72. Betul. Laqad kafaralladzina qalu Allahu wa al-Masih Isa ibnu Maryam. Jadi kalau begitu sumbernya pemahaman ini ya memang dari Al-Quran, tetapi bukan dari Alkitab. Nah, itulah masalahnya. Betul. Dan saudara-saudara Muslim yakin betul bahwa ajaran Alkitab itu begitu. Yang lebih parahnya lagi, banyak orang Kristen pemahamannya tentang Tritunggal pun amburadul. Iya, betul. Dan itu yang menyebabkan makin saudara-saudara Muslim kita yakin ya memang orang Kristen itu nggak ngerti tentang yang disembah. Nah, untuk itu kita harus kembali kepada Alkitab. Ya. Orientasi kita sebagai orang Kristen bukan Al-Quran tentunya. Landasan kita untuk memahami kebenaran bukanlah kitab suci Al-Quran tetapi Alkitab. Nah, untuk itu mari kita lihat dalam Alkitab. Saya akan konsentrasi pada data Alkitab. Ya. Pertama tentunya kita ingat akan Shema syahadatnya orang Yahudi. Betul. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya. Ulangan pasal 6 ayat 4, tolong Pak bacakan. Ya, saya baca ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Shema Israel, Ya. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, kata Echad ini adalah satu ya, mirip dengan Qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah Allah itu adalah Ahad, Esa. Nah, ini dari Nabi Musa. Kesaksian Nabi Musa memang Allah itu satu. Saya tidak bisa memberikan seluruh ayat-ayat, ada beberapa saja yang penting. Mari kita lihat juga kesaksian Nabi Daud. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 12, ayat yang ke-12. 2 Samuel Pasal 7. 7 ayat Ayatnya yang ke-22. 22, ya. Dikatakan, sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga Nah, kami. ini kalau dalam bahasa Arabnya
La ilaha illa anta. Ya kan? Tiada Allah selain Engkau. Jadi Musa mengatakan Allah itu satu. Daud juga mengatakan Allah itu satu. Yesaya juga mengatakan yang sama. Kita baca dalam Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 Ayat 6. ayatnya yang ke-6 dikatakan. Kita ambil ayat-ayat yang mewakili saja ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kesaksian perjanjian lama yang terakhir yang perlu kita catat adalah kitab Zakaria 14 ayat 9. Zakaria 14 ayat 9. pasal berapa, Romo? Maaf. 14 ayat 14:9 9. ya. Dikatakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Namanya adalah Echad. Jadi kalau begitu kita melihat dari ayat-ayat mewakili perjanjian lama, tegas perjanjian lama mengatakan Allah itu Esa. Dan ajaran perjanjian lama ini ya dilanjutkan oleh Kristus. Esa sama satu itu sama ya, Romo? Sama, Esa Sama. itu bahasa Indonesia lama. Ya. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-12 12, ayat 29. Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita baca juga di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-3. Demikian bunyinya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, banyak para polemikos muslim mengatakan ini syahadat. Syahadat, iya betul. Tapi itu bukan. Apalagi yang mu'alaf-mu'alaf iya, itu ya. nanti saya jelaskan Iya. lainnya. Nah, jadi di sini Yesus mengatakan engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Dikatakan kalau gitu memang Allah itu Esa. Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 37. 5 ayat 37. 37. Iya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke. Jadi bukan wujud manusia Bapak itu. Dan coba kita juga baca Bapa yang tidak dilihat manusia itu di dalam ayat 46. Coba saya lihat dulu ayatnya. Yohanes 5 ayat 46. 46. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu juga ayat 44. ayat 44, Yohanes pasal 5:44, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Allah yang esa. Biasanya yang menjadi tong sampah untuk dibuangi segala macam kotoran adalah Rasul Paulus. Ya. Yalah, kalau Yesus itu kan nabi, ya tentu saja nabi itu mengajarkan keesaan Allah. Ya. Yang jadi masalah itu kan Paulus yang mengubah ajaran Allah Maha Esa menjadi Allah Maha Tiga. Ya. Sebelum kita mengatakan iya atau tidak, mari kita lihat kesaksian Paulus sendiri. Ya, Rasul Paulus ya. Kita baca Roma pasal 3 ayat yang ke-31. Jadi mereka orang di luar sana itu menuduh bahwa Rasul Paulus itu yang merubah ajaran. Iya, mari kita lihat ajaran Paulus. Roma pasal 1, Pasal 3 pasal 3 sebentar. ayat 31. Iya, pasal 3 ayat 31. Dikatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan ayat 30. 30,
Artinya kalau ada satu Allah, Nah, ada berapa Allah? satu. Berarti Paulus tidak mengajarkan 3 Allah. Ya, Dia mengajarkan hanya 1 Allah. Kita baca juga 1 Korintus 8 ayat 4. 1 Korintus 8 ayat 4 dikatakan tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia Ya, dan artinya tidak berhala itu ada karangan orang Allah. aja. Berhala itu di dunia tidak ada kenyataannya, itu aja pikiran orang, pikiran yang sesat aja Ya. diciptakan orang. Jadi tidak ada berhala di dunia ini. Terus? Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Nah, dan tidak ada Allah yang lain. Ya. Kecuali Allah yang esa. Ini Paulus yang ngomong. Dalam terjemahan Arab itu gimana itu ya? Aduh, saya tidak bawa itu. Ya. Kalau kita menggunakan bahasa Arabnya saudara-saudara, la ilaha illa huwa al-ahad. Ya. Ya, tak? Tidak ada ilah yang lain kecuali Dia yang satu Ya. itu. Ya, tak? Ayat 6. Dari 1 Korintus pasal 8 ayat 6. 6 ayat 6 dikatakan begini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Stop, sudah. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Allah. Ya. Ini Paulus juga yang mengatakan. Kita baca Galatia 3:20. Galatia 3 ayat 20 dikatakan, seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Allah adalah satu. Ini juga Paulus yang ngomong. Kalau Paulus yang dijadikan tong sampah tadi, Iya. Yang ternyata suka dihujat. tongnya bersih. Iya. Kita baca juga Efesus 4 ayat 4. Efesus pasal 4 ayat 6. Efesus pasal 4 ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Ini Paulus juga yang mengatakan. Ya. Satu Allah, bukan 2 Allah, Ya. bukan 3 Allah. Nah, penulis Alkitab yang lain Perjanjian Baru juga mengatakan yang sama. Coba kita baca Yakobus pasal 2 ayatnya 19. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 19. ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Iya. Itu baik. Berapa Allah? Satu. Satu Allah. Terus? Tetapi setan-setan pun juga percaya. Ternyata keyakinan pada satu Allah itu juga diyakini Setan. Ya. Setan pun percaya itu. Iya, satu Allah. Yudas 1 ayat 25. Yudas 1:25 dikatakan Allah yang esa. Allah yang Esa. Jadi dari seluruh perjalanan Alkitab ini tegas diajarkan Allah itu Satu. Esa. Dan inilah yang dirumuskan dalam pengakuan iman gereja. Di dalam pengakuan iman Nikea dikatakan, aku percaya pada satu Allah. Bukan 2 Allah, bukan 3 Allah. Nah sekarang, kalau Allah itu satu, Dia disebut siapa? Ya. Mari kita baca di dalam Yohanes 1:17 ayat 1 dan ayat 3. Yohanes pasal 17 pada ayat 1 Dan 3. dan 3. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Ya. Jadi Yesus menyebut kepada siapa? Bapa. Lalu ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Stop. Jadi kalau gitu menurut kedua ayat ini, satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Bapa. Adakah Allah disebut Bapa di dalam Islam? Tidak. Tidak. Berarti kalau gitu Allah yang benar menurut Yesus itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menurut Yesus adalah Bapa.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan Allah yang Iya, disembah oleh karena Abraham bukan ya. Allah yang esa yang dimaksud Yesus itu Iya. bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu adalah Bapa. Di mana dalam Islam gelar itu ditolak karena gelar anak bagi Yesus pun ditolak. Coba kita baca. Dengan Yesus menyebut Allah itu Bapa, berarti asumsinya dia anak. Ya kan? Ya. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 1 dan 2. Ya. Ayat 1 Dan 2. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Nah, apakah ini Allahnya Islam? Tidak, Yang ada Bapa dan anaknya ini? tidak. Tidak. Dan itulah yang dimaksud Yesus sebagai Allah satu-satunya Allah yang benar. Benar. Makanya kalau baca tidak bisa satu ayat terus dicomot, ditafsirkan lepas dari konteksnya, tidak bisa. Yesus sedang ngomong tentang siapa? Tentang Bapa yang dirinya disapa sebagai Anak. Anak yang gimana? Ya. Teruskan? Ya. Kemudian di ayat yang supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama Dia seperti mengatakan, ya. Yesus disebut anakmu. Ya. Berarti Allah satu-satunya yang diyakini oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus ini Allah yang punya anak. Iya. Dan itu dirinya. Nanti muncul lagi di luar sana, kalau Allah punya anak siapa bilangnya? Nanti. Yang penting konteksnya ini Ya, dulu. Konteksnya ini kita luruskan. Mantap ini, Ya. mantap nih. Ini Ya. bukan kaling-kaling Bapak Ibu ya. Konteksnya ini dulu. Ya. Baru disebut anakmu memuliakan Engkau. Lah anakmu itu yang gimana? Ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Loh, mana sih ada nabi biasa punya kuasa atas segala yang hidup? Ada? Ternyata yang disebut anak itu punya kuasa atas segala yang hidup. Ya, kita percaya kata-kata Yesus atau kata-kata orang lain. Betul. Ya kan? Ya. Oh, kamu kenal Romo Daniel? Kenal. Yang mana itu yang jual dawet bawa pohon asam itu ada? Boleh aja itu orang itu mungkin namanya Romo Daniel. Iya. Tapi bukan yang berada di bawah pohon asam jual dawet. Iya. Boleh saja kamu mengatakan Yesus itu siapa. Tapi kalau itu bukan anak Allah yang mempunyai kuasa atas segala yang hidup. Itu bukan Yesus yang dimaksud dalam Injil ini. Itu Yesus palsu itu ya. Iya. Yesus yang lain ya. Jelas ya? Ya. Jadi dalam Injil ini Yesusnya mengatakan engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup supaya Dikatakan di sini ayat 2. Ya. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Berarti karena dia diberi hidup dari Bapa, Ya. maka dia dapat memberikan hidup kekal. Saya tanya, Bapak bisa nggak memberikan permen pada saya kalau Bapak nggak punya permen? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Mungkinkah Yesus memberikan hidup kekal kalau dia tidak punya hidup kekal itu? Pasti tidak bisa. Tidak bisa. Dia bisa memberikan hidup kekal kalau dia itu punya kekekalan. Padahal yang kekal itu ilahi. Tidak ada yang kekal di luar Allah. Berarti kalau Yesus mampu memberikan hidup kekal, dia menyatakan dirinya sebagai ilahi. Dan hidup ini berasal dari Bapa. Berarti hidup yang ada pada Yesus itu satu dengan hidup yang ada Bapa. Ada satu hidup. Kita baca Yohanes 5 ayat 26. Yohanes pasal 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Iya, karena dia Allah yang hidup, maka dia punya hidup pada dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi kalau anak ini juga punya hidup karena itu hidupnya Bapa yang Diberikannya. diberikan. Makanya dia juga bisa memberikan orang lain hidup itu, yaitu hidup Kekal. Jadi hidup ini dari Bapa diberikan kepada anak, anak diberikan kepada manusia. Jadi kalau itu sumber hidup kekal apa?
dari Bapa dan Anak. Ya. Atau dari Bapa melalui Anak. Ya. Sekarang ayat 3. Di Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa. Jadi ini berbicara inilah hidup yang kekal. Ya. Bukan mengatakan inilah syahadat itu. Enggak. Ya. Jadi ayat ini tidak berbicara tentang syahadat. Ayat ini berbicara tentang sumbernya hidup kekal. Dari mana didapatnya hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu. Terus? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Nah, bukan bersaksi loh ya. Iya, betul. Betul. Syahadat kan kesaksian. Bersaksi ya. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal. Mantap. Ginosko. Bukan mereka menyaksikan. Ya. Apalagi hanya dengar-dengar ya. Jadi ayat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan syahadat. Ya. Bahasanya saja udah lain. Ginosko itu pengenalan secara intuitif. Seperti bayi mengenal ibunya. Seperti saya mengenal ibu saya. Bapak bisa saya beritahu ibu saya gini. Tapi Bapak tidak bisa mengenal seperti saya mengenal. Betul. Ya kan? Betul. Karena saya tidak lahir darinya. Iya, enggak ada rasa, enggak ada connect. Lah, pengenalan di sini, mengenal Allah itu adalah pengenalan seperti itu. Ginosko ya? Iya, ginosko. Bukan pengenalan secara informasi dari orang lain. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan syahadat, sebab bahasa aslinya bukan martirume, saya bersaksi. Tapi ginosko. Mengenal. Ginoskusin. Mereka mengenal. Mengenal apa? Satu-satunya Allah yang Siapa benar. Satu-satunya Allah ini? Mengenal Yesus. Tidak. Siapa satu-satunya Bapa. Allah? Bapa yang mempunyai anak tadi. Iya. Yang kepadanya dia memberikan hidup kekal. Kalau itu Allah Subhanahu wa taala enggak itu? Bukan. Allah yang diyakini oleh agama Islam itu. Bukan. Oke. Jelas ya? Ya, jelas. Oke. Jadi apa katanya? Supaya mengenal engkau Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau bukan Bapa, ya bukan Allah. Hampa ya, berhala. Karena sebab satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Ya kalau bukan Bapa, ya bukan yang dimaksud Yesus. Jelas? Jelas. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus ginosko yang telah engkau utus. Mengapa? Mengapa sumber hidup kekal itu harus Allah dan Yesus? Ya karena kehidupannya Allah diberikan kepada Yesus. Dan melalui Yesus diberikan kepada kita. Ayat 1 dan 2 tadi. Nah, Yesus yang kau utus. Loh, ini kan cuma utusan saja. Ya jangan ditafsirkan dari kitab suci orang lain, harus ditafsirkan dari kitab suci ini sendiri. Yesus diutus artinya apa? Kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi dia diutus oleh siapa? Bapa. Dari mana? Surga. Surga ke dunia. Bumi. Itu loh pengutusannya itu. Ya memang diutus, kamu tadi di sana lalu ke sini gitu loh. Dari surga ke bumi. Nah, jadi kadang-kadang mereka bilang ya ini kan dia utusan, berarti dia rasul. Enggak. Ya, beda. Loh, rasul itu kan jabatan untuk menyampaikan agama. Ya. Ini enggak, ya memang diutus pergi dari tempat ke tempat lain. Utusannya tuh utusan turun dari surga. Jelas. Kita baca lagi. Nah, sekarang Paulus juga mengikuti ajaran Yesus. Galatia 4 ayat 4.
Galatia 4 ayatnya yang keempat dikatakan ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Stop. Terus? Yang lahir. Stop. Mana lebih dulu, pengutusannya atau lahirnya? Utus. Nah, jadi kalau gitu, kalau sudah lahir dia sudah diutus. Ya. Berarti dia sudah ada sebelum lahir. Betul. Diutusnya dari mana kalau itu? Surga. Dari surga ke bumi. Sudah berwujud manusia? Belum. Berarti ini diutus tidak ada kaitannya dengan rasul dalam pengertian yang dimaksud oleh para saudara-saudara kita. Iya. Jadi tidak ada hubungannya ya? Tidak ada hubungannya. Lalu mengaitkan bahwa Yesus itu rasul dengan mengambil ayat Alkitab dengan kata mengutus itu salah. Ya, salah mengutus alamat asal dari mana? Dari surga gitu. Ya kan? Kita baca juga Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayatnya yang ketiga dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Yohanes 13 ayat 13. Yohanes ya. Sebentar. Yohanes 3 ayat 13. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, Yesus Kristus. Berarti Dia di bumi turun dari surga. Dan turunnya itu namanya diutus. Ya kalau bahasa Arab ya memang diutus artinya rasul. Tapi rasul bukan gelar jabatan. Iya. Tapi diutus dalam arti memang diutus, Galatia 3:1. Jadi kita harus kembali ke bahasa aslinya ya. Bahasa aslinya dan konteks kitab suci. Betul, bukan. Jangan baca kitab suci orang lain dibaca ke ayat kitab suci Injil, ya tidak bisa. Iya. Jadi kalau ada yang memaksakan ya itu anggap. Ya berarti keliru. Tidak cocok dengan ini. Ya. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 1. Ibrani pasalnya yang ketiga pada ayatnya yang pertama dikatakan, sebab itu hai saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul. Nah itu memang disebut rasul. Terus? Dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Taruhlah kalau dia rasul, seandainya. Ya, rasul dalam pengertian. Ya itu. Ya. Tapi saudara-saudara tidak akan mengatakan Yesus imam besar. Betul. Gelarnya harus jadi satu, tidak bisa dipisah rasul tok gitu, tidak ada. Dia punya gelar banyak. Dilihat dari sisi mana karyanya, itulah namanya. Sebagai yang turun dari surga diutus Bapa, dia adalah rasul. Nah, oke. Jadi kalau begitu apa tidak ada dua Allah ini kalau gitu? Nah ini kan pertanyaannya. Baik. Jadi kalau dikatakan Allah yang satu itu adalah Bapa, dikatakan Yesus itu adalah kekal. Kalau gitu di alam kekekalan itu apa memang nggak ada dua kalau gitu? Dan apa Yesus pernah mengakui bahwa dia sudah ada sejak kekal? Ya dari Yohanes 17 tadi, ya ayat 3 tadi. Ayat 5 ditambah. Yohanes 17 ayat 5. Yohanes pasal 17 ayatnya yang kelima, 17 ayat 5 dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, di mana Kristus katanya? Di hadirat Bapa. Ya. Dalam wujud apa? Wujud kemuliaan. Jelas ini? Iya. Kalau dunianya belum ada, manusia sudah ada nggak? Belum tentunya. Kalau gitu Yesus sudah berwujud manusia enggak? Belum. Ya tidak.
Dia berada di hadirat Allah sejak sebelum dunia ada, bukan dalam wujud fisik, tapi dalam wujud kemuliaan. Nah, di hadirat Allah itu di mana sebenarnya? Bahasa hasilnya parasoi, lingkup sekitarmu. Oke. Dia berada dalam lingkup sekitarnya. Jadi kemuliaan itu adalah parasoi, apa tadi? Enggak, hadiratmu. Oh, hadirat ya. Parasoi ya. Sekitarmu, lingkup sekitarmu. Lingkup sekitar. Nah, lingkup sekitarnya Allah itu di mana? Di atasnya kah? Di bawahnya kah? Di depannya kah? Di belakangnya kah? Di kirinya kah? Atau di kanan? Di kanannya kah? Ternyata tidak di situ semua. Kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Nah, kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Iya. Ya, kalau dia mengatakan aku keluar dari Allah, berarti tadinya di mananya Allah? Di dalamnya. Di dalamnya. Iya. Satu di dalam Allah. Ada dua Allah atau satu Allah kalau gitu? Satu. Ya satu, bukan dua. Karena dia berada satu di dalam Allah. Sebagai apa? Nah, itu sekarang. Ya. Sebagai apa dia ada satu di dalam Allah? Kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Nah, ternyata di pangkuan Bapa ada siapa? Yesus. Tidak ada siapa? Di pangkuan Bapa itu ada Anak ya. tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang pangkuan Bapa, jangan dipikir ini secara fisik. Sebab Allah itu bukan manusia. Iya. Baca Hosea pasal 11 ayat 9. Hosea pasalnya yang 11 ayat 9. Iya, Hosea pasal 11 ayat 9. Ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Nah, aku ini Allah dan bukan manusia. Karena dia bukan manusia, dia tidak punya wujud seperti manusia. Dia adalah roh, dalam arti dia adalah gaib. Ya. Nah, kalau dia itu roh dan gaib, maka kata pangkuan tadi tidak bisa dimengerti secara literal. Literal, ya. Bukan antara Allah punya kaki, kakinya bersila, terus anaknya ditaruh di pangkunya, Allahnya kepalanya gundul. Itu gambaran anggul kolesom cap orang tua. Di pangkuan artinya di kedekatan diri Allah itu lambang dari, karena itu dekat dengan detak jantungnya yang memangku, dengan dekat dengan rangkulan yang memangku. Jadi dekat sekali ke dalam dirinya, dalam arti lain ada di dalam. Di dalam Allah. Jadi kalau gitu di dalam Allah ada siapa tadi? Kalau gitu ada anak tunggal Allah. Nah, anak tunggal Allah ini siapa? Kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 2. Ibrani pasal 1 pada ayatnya yang kedua dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Allah menjadikan alam semesta oleh apa? Oleh dia. Siapa itu? Yaitu anaknya. Anak. Jadi oleh anak ini Allah menjadikan alam semesta
Padahal anak tadi ada di mana tempatnya? Di pangkuan Bapa atau di dalam diri Allah. Nah, kalau gitu siapa anak ini? Ya tentunya di dalam perjanjian lama ada alusi, ada petunjuk ke sana, tapi belum seterang dalam perjanjian baru. Mari kita lihat bagaimana Allah menciptakan dunia di dalam perjanjian lama. Ya. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Allah. Ayat 3. Berfirmanlah Stop. Allah. Ayat 6. Berfirmanlah Stop. Allah. Ayat 9. Berfirmanlah Allah. Ayat 11. Berfirmanlah Allah. Dan seterusnya. Berarti Allah menciptakan segala sesuatu melalui apa? Firman. Dan menurut Ibrani 1 ayat 2, Allah menciptakan segala sesuatu melalui apa? Anaknya. Kalau gitu anak itu apa? Firman. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Ya, sebenarnya bahasa aslinya kalau diterjemahkan seharusnya pada mulanya firman itu sudah ada. Oh. Sebab pada mulanya itu adalah awal diciptakan. Pada mulanya Allah menjadikan. Firman bukan baru ada pada mulanya. Iya. Sebelumnya sudah ada. Sudah ada. Ya Tapi kan? menurut terjemahan lain nih, pada mulanya adalah firman. Nah, yang Firman terbaru itu juga bersama-sama dengan Allah, dan firman terjemahan itu adalah yang Allah. kemarin itu Sudah pada mulanya sudah adalah firman. Oke. Ya. Sudah ada perbaikan Ya, terjemahan. pada mulanya adalah firman, terus Firman itu bersama-sama dengan Allah. bersama-sama dengan Allah. Di mananya Allah? Di pangkuan, di dalam. Di pangkuannya, Ya. di dalamnya. Terus Dan firman itu adalah Allah. maksudnya gini. Bapak mengenal saya, Ya. Romo Daniel. Suatu hari saya pergi main-main ke rumah Bapak. Saya pulang, saya tidak sadar HP saya ketinggalan. Dari mobil saya telepon, Kring, yang terima Ibu. Bu, Bapak ada? Oh ya, sebentar ya. Ibu pasti akan panggil Bapak. Ya. Pak, ada telepon. Bapak pasti tanya, siapa? Siapa? Ibu tidak akan menjawab, suara. Iya. Oh iya. Apa jawabnya Ibu? Romo. Romo. Daniel. Padahal itu kata-kata saya. Iya. Kata-kata saya adalah saya. Oke. Firman-Nya Allah adalah Allah. Allah. Contoh lain. Saudara-saudara yang mendengar ini kan belum pernah ketemu saya ya. Betul. Ya kan? Tidak tahu sifat saya, watak saya. Tapi melalui kata-kata saya, saudara-saudara akan bisa punya gambaran tentang saya. Orangnya pandai, orangnya bodoh, orangnya cerdas, orangnya membosankan, orangnya baik hati, orangnya semuanya tercermin dari kata-kata saya. Tergambar ya. Betul. Ya kan? Berarti kata-kata saya ini adalah kehadiran saya. Kata-kata saya adalah saya. Meskipun kata-kata ini bukan wujud saya. Firman-Nya Allah adalah Allah meskipun dia bukan Bapa. Nah, berarti ini perlu clear juga nih. Allah menurut pemahaman kita sama di luar sana ya. Nah ya memang. Allah menurut pemahaman kita itu Allah yang sejak kekal punya firman. Punya firman. Di dalam diri. Iya. Nah, pada menciptakan firman yang dikandung dalam dirinya ini seolah-olah Allah itu mengandung firman-Nya sendiri. Seperti otak saya mengandung kata-kata saya. Jadi sebelum saya ngomong dengan Bapak, pasti saya sudah punya di sini. Ya. Saya nanti ngomong apa. Ya. Nah, itu, ya, yang terkandung itu lalu dilahirkan. Ya. Nah, kalau dunia fisik yang dikandung lalu dilahirkan namanya apa? Anak. Itulah sebabnya mengapa firman-Nya Allah disebut anak Allah. Bukan berarti Allah itu kawin punya istri, tidak ada ajaran Kristen begitu. Tidak ada ya. Ngerti ya? Iya. Jadi dia disebut anak Allah karena dia adalah
firman-Nya Allah yang tidinya keluar. terkandung di dalam Allah lalu keluar dari diri Allah. Iya. Allah ada berapa? Satu. Kalau gitu firman-Nya ada berapa? Ya Satu. Firman-Nya ini disebut apa tadi? Karena keluar dari dia? Anak. Anak yang cuma satu itu apa? Anak tunggal. Itulah sebabnya dia disebut anak tunggal. Artinya dia adalah firman-Nya Allah yang kekal, yang satu-satunya yang keluar dari Allah. Iya. Kalau dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang lahir dari Allah ya. Iya. Iya. Diperanakan dari Sang Bapa. Iya, betul. Jadi diperanakan di sini bukan karena Allah kawin. Iya, lalu siapa bidannya? Iya. Itu itu pertanyaan bodoh ya. Ya iyalah, karena tidak ngerti karena kalau dalam Quran dikatakan di dalam surah 6 ayat 101, pencipta langit dan bumi, bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri. Iya. Nah itu kan bukan ajaran Kristen. Betul. Dan ketika saudara-saudara Muslim itu menggunakan ayat ini untuk menyerahkan Kristus, ya luput terus, tidak kena sasaran. Orang Kristen tidak percaya begitu kok ya. Jadi meleset ya? Iya meleset. Iya. Ya toh? Betul, meleset. Dia tidak akan ketemu. Kalau meleset, kecuali kalau saudara itu mau memahami dulu yang dimaksud kamu orang Kristen apa sih? Iya, harusnya bertanya ya. Iya. Surat Yunus 94 kan mengisyaratkan kan. Bertanya. Kalau kamu nggak tahu tanya kepada mereka. Jangan sok tahu ya. Ya. Jelas ini ya. Jelas. Jadi Yesus disebut anak Allah tidak ada kaitannya dengan kawin mawin. Ya. Dia sudah anak Allah sebelum ada dunia. Contohnya Allah menciptakan dunia melalui anaknya. Berarti anak Allah sudah ada sebelum ada dunia. Berarti anak Allah sudah ada sebelum ada Maria. Anak Allah sudah ada sebelum Maria melahirkan bayi. Oke, jadi di sini sebab yang disebut anak Allah adalah firman-Nya Allah. Keberadaan anak Allah ini kekal tanpa awal. Karena berada dalam Allah. Jadi kalau berbicara tentang eksistensinya, dia kekal. Yang dilahirkan oleh Maria itu inkarnasinya. Nah itu yang banyak orang Kristen lupa. Nah, kalau inkarnasinya baru ada ketika dilahirkan oleh Maria. Iya. Tapi eksistensinya sebagai firman Allah itu kekal. Jadi dia disebut anak Allah bukan karena lahir dari Maria tanpa bapa. Dia disebut anak Allah karena dia adalah firman-Nya Allah yang ada dalam Allah sejak kekal dan keluar dari Allah. Jadi di sini anak di sini tidak bisa kita bahasakan menurut biologi ya. Ya memang bukan. Iya. Nah, Allah kan gaib. Nah, jadi kalau kita menggunakan lam yalid walam yulad ini salah kaprah ya. Ya memang karena yang di surah Al-Ikhlas itu kan menyerang para penyembah berhala orang-orang kafir Quraisy itu kan. Bukan orang Kristen ya? Bukan, karena itu kan surah-surah awal yang diserang yang ditemui Nabi Muhammad kan bukan orang Kristen. Oke. Iya. Dan orang-orang kafir Quraisy kan dianggap Allah itu punya anak Lata, Al-Mana, Al-Uzza gitu kan. Mereka punya Allah juga banyak ya? Iya. 300 lebih kan. Nah, itu dia. Jadi harus lihat konteksnya juga gitu ya. Nah terus, jadi jelas kalau gitu, Yesus itu adalah penjelmaan dari firman-Nya Allah. Iya. Jadi dari sisi keberadaannya sebagai firman, dia satu dengan Allah dan punya sifat ilahi. Dan itu kekal. Tapi dari sisi keberadaannya setelah inkarnasi, memang dia punya awal dilahirkan melalui inkarnasinya itu karena dia menjadi manusia. Jelas ini ya? Ya. Nah, terus Allah yang ini Allah yang hidup. Makanya punya firman. Ya. Saya punya kata-kata karena saya hidup. Kalau saya mati ada kata-kata saya? Nggak ada. Nggak ada. Ada juga tulisan-tulisan. Iya, Allah itu Allah yang hidup dan kekal. Nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak dilahirkan dan tidak diperanakan. Ya.
Ya kan? Oleh karena itu dia punya prinsip kehidupan dalam dirinya. Prinsip hidup kekal dalam Allah itulah rohnya Allah. Dan itulah yang disebut Roh Kudus. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11. 1 Korintus pasal 2 ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Nah, rohnya manusia ada di mananya manusia? Ya, Menurut ayat itu? Rohnya manusia ada di mananya di manusia? dalam diri manusia. Nah, rohnya manusia ada di dalam diri dirinya manusia. Terus? Demikian pula lah tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kalau gitu roh Allah ada di mana? Di dalam Di dalamnya Allah. Ada 3 Allah atau 1 Allah? satu. Ya 1. Iya. Allah yang satu itu adalah Bapa. Di dalamnya punya firman yang kekal yang juga keluar dari dirinya sehingga disebut anak. Iya. Di dalam dirinya juga ada rohnya yang kekal yang melalui roh itu dia memberi penghidupan kepada yang diciptakan melalui firman. Dan inilah disebut Roh Kudus. Tapi dia bukan disebut anak yang kedua. Mengapa? Sebab fungsinya beda. Kalau firman itu untuk menyatakan Allah. Kata-kata saya itu menyatakan siapa saya. Betul? Iya. Nafas saya atau roh saya gimana? Hanya untuk menyatakan saya itu hidup. Karena apa? Coba katakan tidak keluar. Nafas saya yang keluar. Nyatakan apa itu? Tidak nyatakan apa-apa. Iya. Hanya menyatakan bahwa saya hidup. Iya. Dan ada kehidupan. Maka ini bukan gambar saya. Ya kan? Ya. Itu contoh dengan saya datang nelpon ibu tadi, setelah saya telepon saya tidak ngomong apa-apa, saya aja Ibu ngomong apa sama bapak? Ada orang gila telepon tadi. Jelas ini ya? Iya. Coba kita baca Ayub pasal 33 ayat 4. Ulang Romo apa? Ayub 33 ayat 4. Oke, Ayub pasal 33 ayat yang keempat. Iya, ayat 4 dikatakan begini. Roh Allah telah membuat aku. Nah, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Itu. Jadi inilah namanya puisi paralelisme. Satu kebenaran diungkapkan dengan 2 cara yang berbeda. Ya. Roh Allah yang membuat aku. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi kalau itu roh Allah itu apa? Nafasnya Allah. Dan melalui roh ini Allah memberi kehidupan terhadap ciptaan yang diciptakan oleh firman. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya dan rohnya. Kita baca Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nah, jadi langit atau alam semesta ini diciptakan oleh firman Tuhan dan segala tentara langit yaitu planet-planet, bintang-bintang dan lain-lain itu oleh nafas dari mulutnya. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu melalui firman dan nafas. Melalui Putra dan Roh Kudus. Jadi terjadi kerjasama yang baik ya. Nah ya memang itu kalau diri kita ini, kalau saya mau menjelaskan Bapak, saya nggak mau kata-kata saya nggak mau kerjasama dengan saya gimana? Iya ya. Jadi ini tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Iya. Kata-kata saya tidak bisa dibedakan dan dipisah dari saya. Betul. Tapi bisa dibedakan, kata-kata saya adalah wujudnya suara dengan intonasi tertentu yang mengandung makna. Oke. Sebab saya wujudnya adalah
orang gemuk pakai jubah hitam dengan topi. Roh saya wujudnya adalah nafas yang keluar dari diri saya. Tapi nafas, kata-kata, dan saya itu satu di dalam diri saya. Nah, begitulah keadaan Allah. Dan inilah yang disebut Tritunggal. Biarpun kata-kata itu tidak ada dalam Alkitab, tapi kebenarannya ada. Kebenarannya gitu loh. ada, iya. Istilah itu tidak ada dalam. Ya sama dengan kata tauhid kan tidak ada dalam Al-Quran. Ya, betul. Ya kan? Iya. Tapi kebenaran tauhid menurut ajaran Islam kan diambil dari Quran. Ya. Tapi begini Romo, kan ini iman Kristen ini kan di abad pertama itu kan sudah ada, bahkan 325 Masehi itu kan konsili. Dan itu pun tidak berbicara tentang Tritunggal loh ya. Iya. Makanya orang keliru bahwa ajaran Tritunggal itu baru dikarang pada 325. Bukan. Merumuskan ya. Dan tahun 325 konsili Nikea, kami gereja Ortodoks tahu itu sejarah kami. Jangan dibohongi kami. Iya. Itu sejarah kami, sejarah gereja Ortodoks itu ya. Iya. Dan itu bukan baru mengangkat Yesus jadi Tuhan seperti kata Irene Handoyo. Iya. Itu salah. Itu Sebenarnya yang menjadi masalah waktu itu adalah penolakan Arius akan keilahian Yesus. Yesus itu makhluk pertama, makhluk roh yang pertama yang diciptakan Allah. Sebelum dia turun ke bumi jadi manusia. Nah, gereja mengatakan kalau Yesus itu makhluk, kekal nggak dia? Enggak. Makhluk, namanya juga makhluk. Kalau dia tidak kekal, bagaimana dia bisa memberikan hidup kekal? Iya. Jelas. Jadi permasalahannya keselamatan, bukan Tritunggal. Oke. Dan itu bukan Yesus baru itu Yesus diangkat jadi Tuhan. Nggak ada. Orang Injil Yohanes sudah ada dulu dari itu. Itu pembodohan itu. Iya. Waduh. Tapi kok heran yang di luar sana percaya itu loh. Ya, agama itu ya sesuatu yang paling positif. Oke. Paling mudah untuk membodohi orang, tapi mudah juga untuk memintarkan orang. Tergantung di tangan siapa agama itu diberikan. Bahaya. Iya. Nah, Ya. jadi alat Tritunggal itu sudah nggak ada masalah ya. Dari abad pertama sampai kemudian nanti dikritik oleh Quran itu pada abad ke-6. Ya, dalam kritiknya juga tidak tepat sasaran. Ya, jadi kita kan Tritunggal itu kan bukan terdiri dari Isa, Allah, dan Maryam. Betul, Enggak, betul. kan? Jadi setelah kita menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Romo tadi, bahwa apa yang tertulis itu bukan untuk mengkritik iman Kristen ya. Enggak. Iya, karena memang tempatnya juga berbeda Iya. ya. Iya, latar belakangnya juga berbeda. Beda. Iya. Jadi lam yalid wa lam yulad itu bukan iman Kristen yang dikritik ya, agama berhala yang ada di situ. Iya, jadi dulu memang sebelum saya jadi Kristen kan orang Kristen punya Allah 3, kok Yesus anak Allah, iya kan? Nah, tadi penjelasan Romo udah mengerti kita ya. Jadi satu penjelasan pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu udah tertuang atau sudah masuk di dalam. Jadi kalau kita berbicara tentang kealahan Yesus, artinya dia itu firman-Nya Allah yang satu dengan Allah. Oke. Iya. Kalau kita berbicara tentang Yesus anak Allah, artinya dia firman yang tadinya terkandung lalu terlahir keluar dari dalam Allah. Itulah artinya anak Allah. Jadi Yesus itu juga Allah. Ya saya katakan tadi kan, Iya. kata-kata saya adalah saya. Betul. Maksudnya gitu. Yesus itu Allah bukan artinya dia itu Bapa, enggak. Iya. Coba kita baca di dalam doa. Makanya banyak orang Kristen yang keliru. Betul. Allah Bapa kami Tuhan Yesus, lo gimana Allah Bapa kami kok Tuhan Yesus? Iya.
Allah Bapa kami, Bapa dari Tuhan Yesus, harus gitu. Jadi kalau menyebut Yesus Allah masih oke, tapi menyebut Yesus Bapa, Ya enggak, bukan. keliru ya. Gitu. Mazmur berapa? Bukan Mazmur, 2 Korintus 11 ayat 31. 2 Korintus 11 ayat 31. 11:31. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Nah, udah, jelas kan? Ya. Kalau Allah itu Bapa dari Yesus, masa Yesus itu Bapa itu juga? Oh. Iya ya. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Iya toh. Tuhan kita. Iya. Nah, di sini Pak Rosli Bapa dari Elim. Elim. Apa Elim bilang tuh otomatis jadi Pak Rosli juga? Enggak. Enggak lah. Itu satu. Yang kedua, kalau Yesus mengatakan dirinya keluar dari Bapa, apa dia keluar dari dirinya sendiri? Tidak. Ya enggak. Ya toh? Yang ketiga, kita baca dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24. Yohanes pasal 17 ayat 24 dikatakan, Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Engkau mengasihi aku. Mungkinkah saya mencintai diri saya sendiri? Jatuh cinta pada diri saya sendiri? Mungkin Enggak. Kecuali orang gila. Betul? Iya. Kalau Bapa itu mengasihi Yesus, mengasihi Firman, berarti Bapa dan Firman itu beda enggak? Yang mengasihi dan yang dikasihi dia beda. Betul? Betul. Dan itu terjadi sejak Kekal. Kita baca juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-31. Yohanes 14:31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Nah, jadi Bapa mengasihi Firman, Ya, Firman mengasihi Bapa. Ya. Jadi di dalam diri Allah yang esa itu ada gerak kasih timbal balik dari Bapa kepada Firman-Nya, dari Firman kepada Bapa. Ya. Nah, Roh Kudus di mana dong? Nah itu dia. Kita baca Roma 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi fungsinya Roh Kudus apa menurut ayat ini? Di sini memberikan pengharapan. Bukan. Dicurahkan dalam hati kita. Baca lagi. Iya, yang telah dikaruniakan kepada kita. Baca lagi ayat 5. Ayat 6 ya. Enggak, 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Ya, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi fungsinya Roh Kudus apa? Memberikan kasih. Mencurahkan kasih. Kalau Roh Kudus itu kekal enggak? Kekal. Kita baca Ibrani 9 dan 14. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal. Kalau Roh ini kekal karena Rohnya Allah, kekal dalam Allah. Fungsinya kekal enggak? Kekal. Fungsinya tadi apa? Memberikan kasih, mencurahkan kasih. Nah, dalam alam kekekalan sebelum ada manusia, kasih ini dicurahkan kemana? Kepada anak. Kepada dia yang sejak kekal dikasih Allah. Siapa itu? Firman. Ya. Jadi Allah mencurahkan kasihnya melalui Roh kepada Putra. Ya. Putra memantulkan kembali kasih itu melalui Roh kepada Bapa. Sehingga di dalam diri Allah yang esa ini ada lingkaran cinta kasih tanpa henti. Dari Bapa kepada Putra di dalam Roh Kudus. Dari Putra kepada Bapa di dalam Roh Kudus. Sehingga Allah disebut kasih. Wah, luar biasa nih. Ya.
1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mengapa Allah itu kasih? Karena dia Tritunggal. Kenapa? Karena dia itu Tritunggal tadi. Iya, Tritunggal, ya. Sebab kasih itu selalu membutuhkan 3 unsur, yang mengasihi, yang dikasihi, ya betul. semangat cinta kasih. Ada yang mengasihi, orang yang dikasih tidak ada, gimana bisa jalan? Ada yang ingin dikasih, yang mengasihi tidak ada, bagaimana bisa jalan? Ada yang ingin mengasihi dan ingin dikasih, tapi kimia cinta kasih yang mengingatkan tidak ada, mana bisa jalan? Ya. Maka kasih selalu berjalan ketika ada 3 unsur ini. Yang mengasihi yaitu Bapa, yang dikasihi adalah firman. Semangat yang mengikat cinta kasih ini adalah Roh Kudus. Sehingga Allah itu kasih bukan karena dia mengasihi saya atau lain, enggak. Dirinya itu loh kasih. Karena dia itu Tritunggal. Waduh, pembicaraan kita cukup panjang nih. Ini hanya baru ya, bukan hanya ini, baru satu topik ya mengenai kok orang Kristen punya Allah 3, dan sudah dijelaskan secara gamblang tadi oleh Romo, dan keterlaluan kita kalau tidak mengerti ya. Dan jadi Tritunggal itu bukan mengenai jumlah Allah. Iya. Allah tidak berjumlah, Allah tidak berbilang, Allah itu satu. Ya. Tritunggal itu berbicara mengenai bagaimana keadaan di dalam diri Allah yang satu ini. Iya. Ternyata di dalam diri Allah yang satu ini ada firman-Nya yang kekal, dan ada Roh-Nya yang kekal. Wow. Yang akhirnya kasih Allah itu bergerak. Iya. Makanya Allah itu hidup, sebab hidup itu gerak.